Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anakku sekalian bersama Ibu di sini di pembelajaran bahasa Inggris kelas 11 untuk mata pelajaran bahasa Inggris wajib. Nah, kali ini Ibu akan menerangkan. I would like to explain to you the last topic in this semester, talking about letter. Types of letters. There are two types of letters here. The first is formal letter and the second is informal letter. In this time, I would like to explain to you more about personal letter. Personal letter includes the informal letter. What is personal letter? Ya, sebelum ke sana, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang tipe-tipe atau jenis dari surat. Setelah kemarin kita belajar tentang types of invitation card, ya. Invitation card juga ada yang formal dan informal. Nah, sekarang juga seperti itu, tapi bentuknya berupa surat. Ada yang surat formal dan ada surat informal. Nah, kebetulan untuk topik kali ini yang akan dibahas yaitu tentang personal letter. Personal letter atau yang kita kenal sebagai surat pribadi. Nanti kita lihat ya, kalian akan mendengarkan penjelasan mengenai surat pribadi ini dari mulai fungsi sosialnya, kemudian struktur kalimatnya, kemudian juga stylenya, ya. Dan nanti ada contoh untuk structure of personal letter. Nah, yang pertama ada talking about social function. Social function of personal letters is that letters that are written to people we know, such as friends, parents, siblings, and cousins. Letters are not only written to inform but to strengthen. This one, strengthen the bond between two people writing to each other. Jadi sebenarnya fungsi sosial dari surat pribadi itu tidak hanya untuk menginformasikan sesuatu, tetapi di sini lebih mempererat ya atau memperkuat ikatan batin ya antara dua orang si penulis ya, di antara dua orang penulis ini ya. Jadi untuk personal letter itu lebih ke bersifat pribadi karena nanti akan diceritakan tentang permasalahan yang menimpa dari masing-masing orang yang punya ikatan pertemanan melalui surat pribadi. Meskipun ya sekarang ini kebanyakan dari kita tidak begitu banyak menggunakan surat ya, apalagi dengan surat pribadi karena sudah banyak sekali cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang sekarang ya, oleh kalian itu dengan menggunakan misalnya WhatsApp ya, ataupun aplikasi-aplikasi instan untuk berbagi informasi dengan kerabat ataupun teman yang sebenarnya mirip dengan personal letter tetapi lebih singkat ya, lebih padat dan instan. Yeah, for the linguistic features of personal letter, here the first is sentence structures. Jadi struktur kalimatnya itu harus menggunakan atau accuracy of grammar is important. Jadi sangat penting sekali mengenai struktur, keakuratan struktur dari kalimat tersebut ya. Karena nanti kalau misalkan grammarnya kurang bagus, nanti menyampaikan berita yang kita ingin sampaikan itu
akan kurang akurat ya, kemungkinan misunderstanding dan lain sebagainya. And then complete sentences are expected. Jadi tidak sepotong-sepotong membuat kalimatnya, dalam satu kalimat dia lengkap dan berisi berita yang ingin kita sampaikan. Kemudian karena ini informal letter, slang can be used. Kemungkinan bahasa-bahasa slang atau bahasa-bahasa komunikasi yang sering kita gunakan sehari-hari itu akan muncul. Beda dengan surat formal ya. And then use the contraction such as I'll, I'm, will ya. And then use personal pronouns such as I, we, you. Ini menggambarkan bahwa surat ini bondnya ya, ikatannya itu lebih personal, lebih pribadi lagi. Jadi kata ganti yang dipergunakan itu I, we, you. Kemudian use active voice. And then style. Sekarang beralih ke stylenya, bahwa yang namanya personal letter itu language use may be personal like first and second person pronouns. Tadi sudah ya. Jadi menggunakan kata ganti orang pertama ataupun kedua. Kemudian be warm, hangat. Jadi isi kalimatnya itu menggambarkan keakraban, ya, keakraban antara si penulis dan yang pengirim surat dan yang dikirim surat. Kemudian use the person names you are writing to. Jadi kita langsung menyapa orangnya yang kita tuju. And then vary sentence length. Jadi panjang pendeknya dari kalimat itu sangat beragam. Kadang dia hanya kalimat pendek dan kadang juga kalimatnya sangat panjang. And then write in natural conversational style. And then let your personality shine through in your writing. Jadi karena ini pribadi, ya di situ biasanya akan lebih terlihat keakrabannya, ya. Kemudian sangat sangat menyentuh, karena nanti isinya juga tentang hal-hal yang bersifat pribadi. Bahkan mungkin nanti isinya ada yang berupa curhat ya, curhat dan lain sebagainya, sehingga kita itu membutuhkan misalnya saran dari teman kita, ataupun kita memberikan saran kepada orang yang kita kirim surat. Selanjutnya, inilah struktur dari personal letter. Apa saja? Nah, ini kita langsung saja ke contoh ya. The example of a personal letter here. Di sini struktur personal letter itu terdiri dari, pertama ada address. Address siapa di sini? Nah, ini adalah yang membuat surat. Ini membuat surat ya. Kemudian ada date di sini, menunjukkan tanggal pembuatan surat. And then salutation. Salutation itu sapaan untuk orang yang kita tuju. Siapa namanya di situ bisa kita sebutkan. Dan ini contoh untuk personal letter yang umum ya. Kemudian di sini ada greeting. Greeting di sini sapaan. Bisa hello, it could be hello, hi, ya. And then the first paragraph biasanya itu berupa introduction, ya, pembukaan. Di sini disebutkan, for example, I'm so sorry, please forgive me, etc. I'm writing to you from this really cute little cafe on the Senjiki Beach. Nah, jadi di sini isinya itu benar-benar menceritakan apa yang terjadi atau pengalaman yang kita rasakan ya. Kemudian the second paragraph ini juga masih tentang kontennya, lebih menceritakan lagi pengalaman yang dirasakan ataupun yang sudah dirasakan. And this is the third paragraph
Ya, the third paragraph biasanya closing di sini. Nah, inilah 3 paragraf ini termasuk the content of the letter, body-nya, tubuhnya, isi dari surat itu. Dan kalau kita baca, kalian bisa lihat di sini bahwa isinya itu merupakan pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi. Terakhir di sini ada closure, itu menutup dari sebuah surat ya. And then this is closing, lots of love, and signature. Don't forget to put your signature here. It could be your name, yeah, and then your signature. And this is postscript. For example, here I'm bringing you lots of souvenirs and pictures. Ini merupakan tambahan ya, jadi ada informasi tambahan dari surat yang kita kirim. And then next, nah di sini lebih diterangkan lagi, dijelaskan lagi structures of personal letter-nya ya. Date itu what is the meaning of date, and then address, salutation, and names here. Introduction is the opening of the letter usually starts with who are you or refers to previous letter. Atau kita itu ada menjawab ya, bisa saja di introduction ini menjawab dari pertanyaan introduction dari surat sebelumnya yang kita punya ya, yang kita dapatkan. Mungkin kita membalas surat dari teman ya. Di sini body-nya tadi ya, the content of the letter. The main part of the letter, it includes what you want to write to the other person. And then closer. Closer, the part indicates the letter is going to end. Nah, jadi closer itu kalau kita ini rambu-rambu bahwa kita itu akan menutup surat kita ya. And then complementary close, short expression like love you, sincerely yours, love, etc. ya. And then signature and postscript. After thought in letter, you begin with PS and end with it, with your initial. Okay, next. Here's some useful expression for letter writing ya. For letter writing here, gratitude itu mengungkapkan rasa terima kasih kita ya. And then giving advice, if your friend asks you the advice, so you can use this expression to give your friend advice, some advice. Yeah, for example, well, I thought about it and if I were you, I would. Nah, ini bisa disebutkan advice-nya apa, ya. Or for example, in your last letter you asked me about, I think, disebutkan di sini dituliskan. And then delivery good news. Delivery good news. Jadi memberikan berita atau kabar baik ya. Ini bisa. Kemudian delivering bad news. I'm sorry but I have to tell you that. Ya. And then asking for help. I wonder if you could help me. Kemudian sebutkan apa yang kita butuhkan. And then apologizing. Apologizing itu permintaan maaf. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kita kan sekarang itu jarang ya kita menulis surat dan lain sebagainya. What about jika kalian itu menggunakan WhatsApp? Ini bisa dipakai ya. Ini bisa dipakai meskipun kemungkinan WhatsApp itu lebih simple ya, lebih sedikit lagi, tidak terlalu panjang ya. Oke. Nah, itu tadi penjelasan mengenai personal letter. Nah, untuk formal letter itu nanti akan ada khusus ya, khusus
pembahasan mengenai formal letter. Tapi if you want to know about formal letter, you can you can search ya from the internet. Nanti akan banyak informasi mengenai formal letter ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini tentang personal letter. Dan nanti ada beberapa latihan yang harus kalian kerjakan ya. Nanti yang pertama itu tentang matching, ya, menjodohkan antara ekspresi yang digunakan dengan tujuan dari ekspresi itu. Kemudian yang kedua adalah you have to be able to write a personal letter, ya. Nanti berlatih mengenai bagaimana membuat sebuah surat pribadi, ya. Di sini ada example of expression used in a personal letter. Jadi tadi selain selain tentang useful expression for letter writing, nah di sini juga ada ekspresi yang lainnya. For example, for salutation. Ini salutation bisa menggunakan ini. Ini di awal ya, di awal surat bisa mempergunakan ini. Ya, bisa dear, dear, sweetheart, etc. The salutation depend on how well you know the person you are writing to. Jadi untuk salutation itu nanti harus mempertimbangkan bagaimana dekatnya kita dengan orang yang kita tuju, ya. Jadi tidak mungkin misalnya kita memberikan surat kepada misalnya guru atau orang tua, ya, orang yang kita hormati, misalnya dengan kata darling, ya, atau my love dan lain sebagainya. Jadi kita harus melihat siapa sih yang kita kirim surat itu. Nah, itu salutation di situ ya. Kemudian juga ini closing juga sama ini. Di sini banyak sekali pilihan yang bisa dipergunakan. Ini juga harus melihat siapa yang kita tuju, ya. Kepada siapa surat kita itu ditujukan. Kemudian starting the letter. It could be, you can use how are you? Hope this letter finds you, blah blah blah. Thank you for your last letter. It was so good to hear from you. Sorry for answering late, etc. And then conclusion. Ya. Di sini banyak sekali yang bisa di conclusion ya, untuk conclusion, untuk ekspresi menutup sebuah surat. For example, I'm looking forward to seeing you soon. I'm looking forward to hearing from you soon. My best wishes for the coming task. See you, etc. And yang paling the short one ini, bye. Okay. Ya, itu mungkin yang bisa disampaikan Ibu pada kali ini. Jangan lupa nanti ada beberapa latihan ya yang sudah tadi Ibu sebutkan untuk lebih memperjelas ya dan mengasah kemampuan kalian untuk lebih mengerti akan materi tentang personal letters, ya. Oke. Mungkin itu saja dari Ibu, ya. If you want to ask me something, you can WhatsApp me, ya. Or maybe you can come to my office to talk about that you don't understand about the material for today, yeah. Okay, I'm sorry if I have made mistaken, yeah, to you. Thank you very much. See you another time. Once again, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.